Sindrom ovarium polikistik atau PCOS adalah gangguan hormonal dan metabolik yang mempengaruhi 6-13% wanita usia reproduksi. Akan tetapi faktanya, 70% kasus tidak terdiagnosis. Prevalensi di Indonesia sendiri mencapai 4-6% dan akan terus meningkat. PCOS dapat muncul sejak remaja dan berdampak luas, mulai dari gangguan menstruasi, jerawat, kelebihan berat badan, hingga infertilitas. PCOS dapat meningkatkan resiko komplikasi yang serius seperti diabetes tipe 2, kanker, penyakit jantung, hingga masalah psikologis seperti stres, kecemasan, hingga gangguan makan. Hal-hal tersebut akan mempengaruhi kehidupan pasien ke depannya. Penelitian di India dan Pakistan menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku terkait PCOS masih rendah. Bahkan di kalangan mahasiswi di Indonesia sendiri, terutama di Jawa Barat, belum banyak data yang serupa. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan persepsi mahasiswi terhadap PCOS agar dapat menjadi dasar intervensi edukatif dan kebijakan kesehatan yang lebih tepat sasaran. Untuk rumusan masalah, di dalam kegiatan ini ada 3 hal utama yang ingin kami gali lebih dalam. Pertama, bagaimana tingkat pengetahuan mahasiswi S1 Universitas Padjadjaran terkait sindrom ovarium polikistik. Kedua, bagaimana persepsi mahasiswi S1 Universitas Padjadjaran terkait sindrom ovarium polikistik. Dan ketiga, bagaimana perilaku kesehatan mahasiswi S1 Universitas Padjadjaran terkait PCOS. Lalu, tujuan dari kami melakukan kegiatan Festival Gagasan ini adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan mahasiswi S1 Universitas Padjadjaran terkait sindrom ovarium polikistik, mengetahui persepsi mahasiswi S1 Universitas Padjadjaran terkait sindrom ovarium polikistik, serta mengetahui perilaku kesehatan mahasiswi S1 Universitas Padjadjaran terkait sindrom ovarium polikistik. PCOS merupakan kondisi kompleks yang mempengaruhi sistem metabolik dan juga sistem endokrin yang biasanya ditandai dengan anovulasi, siklus menstruasi yang tidak teratur, kelebihan hormon androgen, obesitas, dan juga adanya kista pada ovarium. Menurut WHO, sekitar 116 juta wanita di dunia mengalami PCOS yang merupakan setara dengan 3,4% dari total populasi wanita di seluruh dunia. Dan untuk di Indonesia, prevalensi PCOS mencapai 5-10%. PCOS bisa disebabkan oleh faktor genetik, faktor lingkungan, dan juga metabolik. Namun, ada sebagian wanita yang terkena PCOS akibat mereka memiliki indeks massa tubuh atau IMT yang lebih dari batas normalnya. Salah satu faktor risiko PCOS adalah faktor genetik, di mana perempuan dengan riwayat keluarga PCOS, terutama dari ibu, akan memiliki kemungkinan lebih tinggi mengalami kondisi serupa. Selain itu, resistensi insulin, obesitas, dan faktor gaya hidup seperti pola makan tidak sehat dan kurangnya aktivitas fisik juga menjadi faktor risiko penting dalam perkembangan penyakit PCOS. Biasanya, penderita PCOS akan mengalami gangguan pada siklus menstruasinya. Menstruasi yang tidak teratur, jarang, atau bahkan tidak terjadi sama sekali. Gejala lain yang dapat muncul seperti obesitas, gangguan ovulasi, munculnya jerawat berlebih, pertumbuhan rambut berlebih, atau juga dapat membuat rontoknya rambut. Selain itu, ovarium yang membesar dengan banyak folikel kecil berisi cairan juga akan menjadi tanda gejala penting dari PCOS. Diagnosis PCOS dilakukan melalui pemeriksaan panggul untuk mengevaluasi organ reproduksi, ultrasonografi transvaginal untuk melihat ovarium dan lapisan rahim, serta pemeriksaan darah untuk menilai kadar hormon dan risiko metabolik. Pedoman resmi seperti dari EHSARE dan Endocrine Society menekankan pentingnya diagnosis berbasis gejala, hormon, dan pencitraan. Penanganan PCOS mencakup perubahan gaya hidup seperti diet sehat dan olahraga, serta pengobatan medis, pil KB, metformin, clomifen, letrozol, dan gonadotropin digunakan sesuai gejala. Untuk mengatasi hirsutisme dan jerawat, digunakan spironolakton, eflornitin, dan prosedur laser atau elektrolisis. Pedoman ACOG dan EHSHRE menekankan pendekatan individual dan multidisipliner.
Untuk itu, kami melakukan sebuah case study pada mahasiswi S1 Universitas Padjadjaran mengenai PCOS. Case study adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk menilai tingkat pemahaman, sikap, dan kebiasaan suatu kelompok atau populasi terhadap suatu isu yang biasanya digunakan dalam bidang kesehatan masyarakat. Case study dilakukan melalui pengisian kuesioner oleh responden dengan data yang dikumpulkan berupa kuantitatif maupun kualitatif. Dalam menentukan jumlah sampel yang akan dikumpulkan, kami menggunakan Slovin Formula sebagai metode untuk menghitung jumlah sampel dengan margin of error dan visibility yang memungkinkan untuk dilakukan. Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik convenience sampling untuk mempermudah target pengumpulan data. Slovin Formula yang digunakan dalam menentukan jumlah sampel memiliki margin of error sekitar 10%. Berdasarkan UNPAD dalam angka 2023, terdapat 29.156 mahasiswa sarjana S1 dan 3.437 mahasiswa diploma 4 atau D4 di Universitas Padjadjaran yang masuk ke dalam populasi kriteria. Angka tersebut dibagi dua mengasumsikan proporsi gender mahasiswa sama, karena ketiadaan data gender di laman UNPAD. Berikut adalah formulasi dari sampling kami. Target sampling kami adalah 99 orang berdasarkan formula Slovin yang menjadi indikator keberhasilan kami. Dengan responden 142 orang, dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian ini tercapai. Dari keseluruhan sampel, sebesar 74,7% adalah mahasiswa dari FK Unpad sebanyak 105 responden. Fakultas kedua terbanyak adalah Vkom dengan 5,15% dengan 8 orang, dan FEB 3,68% dengan 5 orang. Usia responden yang paling muda adalah 17 tahun sampai yang paling tua 22 tahun, dengan responden paling banyak berusia 18 sampai 21 tahun. Kelompok usia paling banyak adalah 19 tahun dengan 33,6% dengan jumlah responden 47. Angkatan yang mengisi responden berasal dari angkatan 2020 sampai 2024 dengan angkatan terbanyak yaitu 2023 dengan 39,7% dengan jumlah responden 55 orang. Studi ini dilakukan dengan desain potong lintang. Data diambil dengan metode survei convenience sampling yang disebarkan dari tanggal 21 Maret 2025 sampai 9 April 2025. Survei disebarkan dengan menggunakan platform Google Forms dan disebarkan baik secara langsung dengan bekerja sama dengan acara community service yang diadakan tutor 4EMS maupun dibagikan secara daring lalu dikerjakan sendiri oleh peserta. Survei diambil dari penelitian serupa yang dilakukan Drutilai et al. Sehingga pernyataan dalam kuesioner sudah divalidasi. Survei menggunakan bahasa Indonesia dan terbagi menjadi 3 kelompok pertanyaan, yaitu pengetahuan umum terkait PCOS, sikap terkait PCOS, dan perilaku sehari-hari yang berkaitan seperti diet, olahraga, pola tidur, dan sebagainya. Sasaran dari kegiatan festival gagasan ini adalah mahasiswi sarjana diploma Universitas Padjadjaran yang berusia 18 sampai dengan 24 tahun. Terdapat 142 responden yang berpartisipasi dalam survei ini. Berdasarkan hasil uji pengetahuan, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman responden terhadap PCOS masih berada pada kategori sedang. Beberapa aspek seperti gejala umum misalnya menstruasi tidak teratur, jerawat, dan kenaikan berat badan telah dikenali oleh sebagian besar responden. Namun, pemahaman mengenai diagnosis dan komplikasi jangka panjang seperti risiko diabetes, penyakit jantung, hingga kanker masih tergolong rendah. Hal ini tercermin dari tingginya jumlah responden yang menjawab tidak tahu pada pertanyaan terkait diagnosis tentang USG, terapi jangka panjang, serta konsekuensi kesehatan yang lebih serius. Fakta ini menunjukkan pentingnya edukasi yang lebih menyeluruh mengenai dampak jangka panjang PCOS. Berdasarkan hasil uji persepsi, terdapat beberapa hal yang bisa digarisbawahi. Beberapa pernyataan seperti pengelolaan PCOS hanya bisa dilakukan dengan perubahan gaya hidup, memecah opini responden dengan jawaban terbanyak netral sebanyak 35%. Pernyataan lainnya yang masih abu-abu adalah pernyataan nomor 10 dan 12 terkait dengan penggunaan obat homeopati dan obat hormon herbal untuk PCOS, masing-masing dengan 46 respon dan 57 respon netral, meskipun terdapat kecenderungan untuk tidak setuju dengan kedua pernyataan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas hasil survei pada bagian praktis yang berupa praktik atau perilaku nyata yang dilakukan oleh para responden dalam kehidupannya sehari-hari. Dari 12 pertanyaan dengan 144 responden didapatkan bahwa secara rata-rata hanya 38,8 responden yang menjawab iya untuk menunjukkan bahwa mereka telah menerapkan praktik sehat yang sesuai. Sementara itu 61,2 responden menjawab tidak, yang berarti mayoritas peserta masih belum secara konsisten melakukan praktik yang diharapkan.
Temuan ini menunjukkan bahwa masih rendahnya perilaku nyata yang dilakukan oleh responden pada kehidupannya sehari-hari. Beberapa praktik yang sudah baik diantaranya adalah mengelola stres, membaca label nutrisi saat membeli makanan kemasan, membatasi makanan olahan, dan menerapkan pola makan yang seimbang, yang sudah dilakukan lebih dari setengah populasi responden. Namun begitu, beberapa praktik sederhana seperti tidur selama 7-8 jam, memperhatikan berat badan, dan olahraga secara teratur masih belum dilakukan oleh mayoritas populasi responden.